Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini ngevlog ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah selesai isolasi mandiri, juga sudah dinyatakan negatif. Nah, kita coba healing, orang bilang healing. Ya, bukan healing sih sebenarnya, lebih ke arah refreshing aja sih sebentar. Ini kita sudah ada di kilo 50 nih. Bareng vlogger kondang Balikpapan Suci Devianto, ya kan? Kalau ini Dev 27 teman-teman. Jadi salah satu orang yang menginspirasi untuk ikut ngevlog. Ayo. Sama mbaknya sekalian. Kondisinya saat ini ya teman-teman yang rame ya, ada ZX tadi, ada ZX 25, kemudian tadi ada GSX kayaknya, GSX 1000 atau 750 gitu. Bang. Oke, lanjut. Bismillah. Nah, jadi hari ini hari Ahad atau hari Minggu ya teman-teman ya. Ini pertama kali ngevlog sampai ke kilo 50 nih. Tapi lebih tepatnya dari kilo 50 ke rumah ya. Jadi ya beginilah kondisi Kalimantan Timur teman-teman ya. Jalan Trans Balikpapan Samarinda, di area jalan rayanya ya seperti inilah kondisinya. Ramai tapi cenderung lancar ya. Ini nggak tahu nanti kalau sudah jadi ibu kota negara bakal seperti apa ramainya di sini. Nah, di sini juga ya sama mungkinnya di tempat-tempat teman-teman sekalian untuk hal-hal seperti ini nih ada nih ya, yang teman-teman dari masjid melakukan penggalangan dana ya, mungkin di tempat-tempat kalian, di daerah kalian ada. Bahas apa ya? Oh iya, mungkin asik kali ya kalau bahas tentang sepeda motor. Nah, salah satu sepeda motor yang selalu saya dambakan saat kecil ya, yaitu Suzuki Satria F. Nah, Satria F. Jadi ini mungkin teman-teman sebagian sudah banyak yang tahu ya sejarahnya gimana sih Suzuki Satria F di Indonesia gitu. Hanya mungkin ada yang belum tahu nih, jadi saya di sini mencoba berbagi lah ya, bukan menggurui tapi berbagi tentang Suzuki Satria F di Indonesia ya. Pertama kita dari tahun 2004, kita ke tahun 2004 aja. Kenapa 2004? Kenapa nggak dari tahun 90-an saat Satria 2 tak itu muncul? Karena menurut beberapa informasi yang saya baca ya teman-teman ya, untuk Satria 2 tak dengan Satria F itu bukan satu jenis tipe, maksudnya bukan tipe yang sama gitu. Jadi kalau untuk disebut sebuah perkembangan atau perubahan dari Satria 2 tak menjadi ke Satria 4 tak itu nggak cocok, karena beda jenis kendaraan, beda jenis motornya gitu teman-teman. Jadi kita mulai dari tahun 2004 aja awalnya muncul Suzuki Satria F di Indonesia.
Saat itu Satria F diimpor langsung dalam bentuk utuh atau dibilang CBU ya teman-teman, completely built up dari Thailand tuh. Bahkan beberapa ada sumber yang saya baca, saya lupa artikelnya dari blog mana ya, itu menyatakan bahwa aslinya desain Satria F yang tahun 2004 itu ada campur tangan dari engineer Indonesia, Suzuki Indonesia. Jadi kayak sumbang ide gitu teman-teman, sumbang ide dan sumbang masukan. Akhirnya muncullah desain Satria F yang saat itu booming. Nah, awalnya Suzuki memasukkan Satria F-nya dalam bentuk CBU, impor full dari Thailand, karena base Suzuki untuk Asia Tenggara, Asia Pasifik di Thailand saat itu. Nggak tahu ya kalau sekarang, kurang update lagi nih kondisinya. Saya kurang update lagi informasinya. Nah, setelah itu Suzuki Satria F datang dengan spek yang cukup powerful ya, menggendong mesin yang hampir identik 100%, walaupun tidak penuh 100%, identik dengan Suzuki FXR 150 dari Malaysia, Leon Malaysia itu teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya gambarnya seperti apa ya. Nah, mesinnya sama tapi dengan penyesuaian dan power yang sedikit berbeda. Jelas FXR 150 lebih jos dari powernya ya. Kalau nggak salah udah 20 HP untuk yang FXR, sedangkan Satria F itu masih di angka 15 ya kalau nggak salah. Kok 15 atau 14, 15, 16, sekitar 14 sampai 16 HP waktu itu. Tapi Satria F saat itu merupakan salah satu kendaraan atau motor yang ringan teman-teman ya, luar biasa ringannya untuk kelas bebek ya. Sebenarnya nggak bebek sih, untuk motor komuter itu termasuk ringan, 100 kiloan, 100 kilo, 101 atau 98 gitu beratnya. Jadi ringan dengan power yang sebesar itu, tentu power weight rasionya juga besar, hampir mendekati 1 juga teman-teman. Nah, tapi ya itu tadi, tetap safe riding ya teman-teman, tetap jangan sampai jumawa. Nah, lanjut, Satria F tahun 2004 itu sendiri tidak dibekali electric starter teman-teman. Nah, electric starter yang seperti ini itu nggak ada dia. Nah, jadi ya engkol aja ya, kayak Shogun SP yang tahun 2005. Nah, itu kan cuma engkol doang tuh, nggak ada electric starter. Yang dulu penggemarnya Satria F dan Shogun SP bilang motor sport itu ya nggak ada electric starternya. Electric starter hanya untuk kaum lemah. Nah, saat itu ya mungkin kurang lebih seperti itulah perumpamaannya teman-teman ya, tapi istilahnya nggak seperti itu persisnya. Jadi dianggap jantan atau laki sport banget itu ya ketika pakai motor yang nggak ada starter elektriknya gitu. Cukup merepotkan saat terjadi mesin mati mendadak di misalnya dekat perlintasan kereta api, kemudian di persimpangan, itu cukup agak merepotkan teman-teman ya. Karena kalau misalnya tiba-tiba mati ya kan, kadang ada tuh ya, kita sebagai pengguna motor kopling manual pasti pernah lah ngalamin sekali atau 2 kali motor tiba-tiba mati saat kita lagi mau jalan awal start gitu kan, karena giginya terlalu tinggi, misalnya start dari gigi 2, gigi 3 atau lain sebagainya, kagok dan grogi. Nah, kalau gitu harus dinetralin dulu teman-teman. Jadi netral baru di engkol, karena kalau di kopling langsung dia loss, sama kayak GSX saya nih, di kopling loss. Teman kalau untuk kelas standar 250, astagfirullah, standar 250 dia di kopling tetap masih bisa di engkol sih, nggak ngelos gitu. Nah, untuk Satria F masih ngelos, sama yang Shogun SP juga seperti itu. Jadi kan repot ya teman-teman, kalau dari G3 mau nyalain saat kondisi di simpang gitu harus netralin dulu, atau udah disorong-sorong dulu gitu kan untuk menepi. Nah, akhirnya tapi saat itu penjualan Satria F cukup lumayan teman-teman, cukup banyak yang pakai waktu saya masih SD, itu 2004 ya, SD. Jadi cukup banyak yang pakai sehingga laris. Mungkin Suzuki melihat, wah ini peluang nih,
bisa kesempatan ini untuk mengambil dalam tanda kutip untung lebih banyak. Nah, dengan cara membuat Satria F dalam bentuk apa namanya, CKD, ya, completely knockdown alias lokal, dilokalkan. Nah, muncullah Satria F yang edisi lokal tuh di tahun 2007. Jadi untuk yang versi Thailand dari 2004 sampai 2007 awal kalau nggak salah. Jadi ya umurnya sekitar 3 tahun ya di Indonesia. Akhirnya diputuskan dari Suzuki, keluarlah model yang seperti ini, seperti apa, yang Satria F 2004 yang masih awal tuh, masih kayak lampunya lampu belalang ya. Tuh, hanya saja perbedaannya di frame-nya, dia sudah pakai apa namanya itu, warna hitam. Nah, di clear, dicat warna hitam, jadi ya lebih garang lah ya, lebih garang. Dan salah satu update mayornya adalah ada electric starter ya, jadi lebih mudah ya saat terjadi tiba-tiba mesin mati ini karena kagok lepas koplingnya atau mati karena hal lainnya, langsung bisa di electric starter gitu, tinggal tarik kopling, electric start, jalan sudah, seperti itu. Perbedaan signifikan dari mesin dan fitur sih nggak ada ya, hanya fitur tadi aja yang saya bilang di Satria F ada tambahan electric starternya yang untuk yang versi lokal 2007 sampai 2010. Nah, itu teman-teman. Setelah itu muncul lagi Suzuki Satria F ya, karena masih laris banget nih waktu saya zamannya SMA itu 2008 ya, saya SMA itu teman-teman udah banyak yang pakai Satria F model CKD itu. Wah, saya idam-idamin banget tuh dulu. Jadi motor yang saya idam-idamin dulu waktu sekolah SMP SMA itu pertama Shogun SP 125 keluaran pertama, tapi yang versi terakhir teman-teman, yang udah warnanya tuh metalik gitu, merahnya metalik, birunya biru metalik. Saya naksir yang warna biru dan putih. Ada edisi terakhir itu tahun 2007 ya kalau nggak salah. Nah, sebelum akhirnya diganti Shogun Robot, tapi nanti kita bahas lain lah yang Shogun Robot. Nah, lanjut tadi tahun 2007 untuk yang tipe itu yang lokal ya, sampai 2010 3 tahun. Suzuki juga dulu termasuk cukup sering melakukan refreshment motornya, produknya. Jadi tiap 3 tahun pasti ada refresh tampilan gitu, fitur di upgrade. Nah, untuk yang 2010 ya teman-teman, 2010 yang sampai 2013 sepertinya dia itu tipe barong, orang bilang tipe barong, yang knalpotnya ada moncongnya di belakang, SCD. Nah, itu juga masih laris, tapi tidak selaris yang 2008 dan yang Thailand. Jadi tapi tetap masih cukup menjadi tulang punggungnya penjualan Suzuki saat itu teman-teman. Cukup ramai lah di jalan raya. Itu ada penurunan sedikit di power kalau nggak salah. Jadi power tidak sebesar yang 2008. Mungkin untuk memenuhi regulasi Euro 2 ya, Euro 2 atau Euro 3 waktu itu Indonesia sudah mulai, sehingga mau nggak mau ada yang disunat dari segi power dan gitu teman-teman. Dan dari segi knalpot juga nggak sebulat yang 2007 sama 2004 gitu, karena mungkin pipanya lebih panjang sedikit ya. Terus juga sekat-sekat di dalamnya juga berbeda, sehingga dia lebih kemerincing, agak kerincing-kerincing gitu. Kalau digeber kerincing-kerincing gitu. Nah, itu 2010 sampai 2013. Nah, 2013 mulai nih Suzuki agak ngendor nih kalau dilihat Satria F. Satria F-nya mulai membosankan dalam tanda kutip ya. Untuk refreshmentnya sedikit sekali, hanya di lampunya makin kecil, terus lampu belakangnya yang mikanya makin besar, tapi lampu tetap jadi kayak aneh gitu, mirip Inazuma ya, buntutnya Inazuma. Ini teman-teman pernah lihat buntut Inazuma ya, persis gitu model alirannya. 2013 sampai 2015 muncul tuh Satria F yang updatean yang barong itu.
Itu juga nggak ada yang spesial selain warnanya yang lumayan bagus, lebih sportif. Warnanya ada warna putih. Saat itu teman saya punya, ya, cewek, teman kerja, teman magang, pakai itu. Keren tuh kalau warna Satria F nya, kelihatannya apa ya, mantep lah warnanya, everlasting. Nah, karena di situ nggak ada fitur-fitur yang wah menurut saya, jadi kita langsung ke 2015 aja teman-teman. Jadi 2013 sampai 2015, umur cuma 2 tahun, muncullah Satria F SCD Euro 3. Nah, di sini nih yang agak fiturnya upgrade lumayan banyak ya, itu Satria F tadi teman-teman. Nah, saya lupa nih sampaikan juga bahwa di edisi Satria F 2007 kalau nggak salah, sampai SCD terakhir itu kalau nggak salah di speedometernya sudah semua dipasangin yang mode power. Ada Eco, PWR, sama yang nggak ada indikator. Nah, itu dia ngasih shift flat tuh kalau di Satria F. Di speedometer ada shift flat putih gitu. Kalau nggak salah yang di edisi 2007 belum ada deh. Itu sepertinya di ini kalau saya salah mohon maaf ya teman-teman, mungkin bisa di komen aja di bawah. Kalau nggak salah di edisi yang 2010 yang Satria F Barong itu mulai ada fitur shift light-nya. Jadi shift light-nya itu bantu kita shifting dengan RPM yang tepat. Misalnya pengen eco, ekonomis, irit ya, nanti dia di RPM 4000 dia ngasih tahu kita harus ganti gigi gitu. Tapi itu tidak mengubah dari si CDI-nya. Tetap aja kalau kita bablas ya nggak mau ganti sesuai dengan shift light-nya juga nggak apa-apa gitu, dan tidak mempengaruhi apa-apa. Seirit-iritnya Satria, overbore, karbu vakum, semua harap irit semana ya teman-teman ya, yang nggak bisa juga diharap irit itu. Jadi itu untuk fiturnya yang menurut saya cukup menjual lah saat itu ya, di saat yang lain belum ada. Terus speedometer digital dari 2004 sudah digital, jadi luar biasa bagus. Lanjut ke Satria F yang SCD 2015. Nah, ini yang Satria F terakhir yang menggunakan karburator. Dia udah Euro 3, knalpotnya sudah sangat berubah. Dia ada sekat katalisernya, jadi sudah makin diredam suaranya, sehingga nggak ada lagi, hampir nggak ada suara khasnya Satria F yang 2004, 2007, 2010. Udah hampir berubah banget di yang 2015 ya, benar. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi, itu sebagai penutup Satria F Karbu di Indonesia. Tapi yang saya baca-baca nih, Satria F Karbu itu masih dijual di Filipina teman-teman. Mereka masih produksi di sana. Entah spare partnya impor dari Indonesia ataukah mereka produksi sendiri, saya nggak tahu. Tapi yang pasti masih karbu di sana ya gitu. Jadi barengan tuh sama Satria F injeksi. Nah, tahun 2006 muncullah Satria F injeksi di saat Sonic dilahirkan oleh Honda di tahun 2015. Panas jadinya si Suzuki nih gitu teman-teman. Awalnya kalau yang saya baca nih di blogger kondang zaman dulu itu, awalnya yang mau dikeluarkan tuh adalah GSX teman-teman, GSX-R, GSX-S, GSX series lah awalnya yang mau dikeluarkan, karena engine baru 150-nya itu didevelop khusus awalnya untuk GSX Sport, untuk mengejar si Vixen dan CB saat itu yang mulai luar biasa pengaruhnya. Dan pasar ayam jago atau underbone itu sudah mulai digerus ya sama pasar sport. Saat itu masih sport teman-teman, masih belum kayak sekarang Matic yang mengerajai gitu. Jadi kelahirannya Satria F injeksi itu tahun 2016 seperti prematur kalau menurut saya ya. Bisa jadi saya salah juga gitu, karena di luar rencana awal gitu kan. Tapi tentu pabrikan sebesar Suzuki dan pabrikan-pabrikan lain pasti punya namanya plan A, B, dan C dan seterusnya. Jadi antisipasi pergerakan dari kompetitor. Nah, saat Sonic keluar lu melenggang sendiri, laris banget tuh. Desainnya kan teman-teman tahu ya, Sonic sampai sekarang sama aja sih. Runcing ya kan, kemudian
belakangnya nungging gitu kan, yang jok belakangnya nungging. Wah, luar biasa lah pokoknya, anak muda banget. Baru kalau nggak salah modelnya si Al yang waktu itu kan, yang jadi brand ambasadornya Alnya Ahmad Dhani. Jadi langsung moncer lagi tuh pasar ayam jago, tapi nggak bertahan lama teman-teman gitu. Jadi langsung dikeluarkanlah Satria F injeksi dengan desain yang menurut saya sebenarnya nggak ada yang salah. Garis desainnya kembali ke zaman 2004, hanya saja dengan penyesuaian yang agak runcing-runcing. Kemudian juga sistem injeksi, mesin full baru yang tadinya kita kira akan menggunakan mesin Satria F lama yang diberikan injeksi dengan oil cooler. Ternyata enggak, ternyata Suzuki full development. Inilah luar biasanya Suzuki ya teman-teman. Saya bukan seperti apa, tapi salah satu kelebihannya Suzuki, informasi developmentnya itu seperti di-keep banget gitu, di-keep, dijaga banget, dan akhirnya nggak bocor. Tapi itu juga jadi bumerang sih sebenarnya gitu ya, agak sedikit bumerang karena apa ya, ya itu mungkin bukan bumerang sih, saya ralat ya teman-teman ya, itu haknya si Suzuki untuk melakukan hal itu. Bisa jadi kan untuk mengantisipasi pergerakan dari lawan kompetitornya. Nah, muncul mesin Satria F baru luar biasa saat itu, menggegerkan media di internet hampir saban hari, setiap hari membahas tentang Suzuki Satria F injeksi. Wah, brand ambassadornya Alex Espargaro sama Andrea Iannone waktu itu, karena bertepatan rilis tim MotoGP Suzuki kembali ke ajang MotoGP gitu teman-teman. Jadi kembali lagi warnanya, strippingnya warna biru MotoGP itu. Bahkan infonya Suzuki, motor ini dibangun atas dasar masukan dari para penggemar Suzuki Satria F Karbu. Jadi mereka survei, tapi nggak tahu ya, mereka surveinya mungkin di daerah Jawa, Bali doang gitu ya, nggak pernah di daerah Kalimantan sini dia lakukan survei juga ya teman-teman. Seperti itu. Jadi desainnya muncul lah seperti yang saat ini ada tuh, Satria F injeksi. Nah, perbedaannya apa nih selain injeksi? Nah, ada beberapa perbedaan teman-teman. Yang pertama jelas injeksi. Yang kedua, lampu LED yang depan, ya kan, lampu sen dan lampu rem masih bohlam. Ya, kemudian udah menggunakan pendingin coolant cairan, bukan oli lagi. Yang dulu banyak keluhan ya teman-teman ya di Satria F Karbu, di jalur olinya, oil coolernya sering bocor, rembes. Ini sudah nggak ada, jadi diganti radiator, coolant air. Terus ada fitur easy startnya Suzuki, yang kalau di klik sekali langsung starternya muter terus sampai mesinnya running. Jadi tidak perlu capek-capek neken lama gitu nggak perlu ya. Jadi cukup tekan sekali, tek gitu, sudah langsung cek gitu teman-teman. Itu fitur yang dari GSX R1000 diturunkan ke Suzuki Satria F saat itu ya. Nah, terus berikutnya fiturnya full digital speedometernya. Jadi luar biasa ya. Mirip sama GSX, cuman dia latarnya warna orange itu merah ya. Itu terus fitur ada trip A, trip B di speedometernya. Kemudian ada shift light di RPM ini, kita bisa setting PWR, Eco, atau kita custom sendiri mau shift lightnya dihidupkan di RPM berapa. Wah, luar biasa fiturnya saat itu, lumayan ya. Terus juga Suzuki menggunakan vendor Vaibre untuk rem depan dan Tokiko untuk belakang tuh saat itu ya. Jadi wah, sudah rasa Brembo nih, padahal Vaibre itu kan Brembonya India ya, Brembo yang buat di India tuh teman-teman, Vaibre. Terus perbedaannya berikutnya, cakram sudah model wavy ya, wavy yang nggak bulat gitu, dia ada kayak jegrak-jegraknya gitu ya, melakukan. Nah, katanya sih kalau menurut Bang TMC Blog kalau nggak salah, itu beliau bilang sebenarnya fungsinya cakram dibuat bergelombang-gelombang itu adalah sebagai ABS versi mekanis, dan tanda kutip teman-teman, karena kan dia
ada bagian yang terjepit seluruhnya, ada yang nggak terjepit seluruhnya, jadi kayak putus-putus, bikin efek sensasi putus-putus. Tapi itu nggak terasa ya teman-teman ya. Saya rasakan di GSX yang cakramnya sama itu nggak terasa apa-apa, sama aja kayak yang bulat ya itu. Atau sayanya yang mati rasa mungkin, tapi intinya saya rasakan sama. Terus berikutnya dia sudah ada bagasi teman-teman untuk Satria F yang injeksi itu kecil, cuma bisa naruh kotak camois doang atau kanebo ya teman-teman bilang tuh di tengah. Terus untuk yang versi Predator ada charger HP-nya, USB chargernya, bisa buat ngecas HP atau gadget itu. Cukup banyak perubahannya di Satria F injeksi, bener-bener mayor change ya teman-teman ya. Jadi bukan perubahan abal-abal atau cuman panik. Jadi kalau saya bilang tadi, Suzuki pasti punya plan A, B, dan C. Mungkin plan A-nya pengen melahirkan GSX series, ternyata lihat pergerakannya si Honda mengeluarkan Sonic, akhirnya ya sudah plan B dilakukan, yaitu SF duluan dikeluarkan gitu. Jadi kesannya mesinnya GSX tuh pakai mesinnya Satria. Padahal ya iya bener juga sih. Nah, terus lanjut, Satria F dari tahun 2016 hingga 2022 ini belum ada mayor facelift, hanya stripping, kemudian perubahan stripping, kemudian stripping lagi, ya seperti itu, hanya stripping aja teman-teman. Perubahannya nggak ada yang spesial gitu ya. Semoga di tahun ini atau di tahun 2023 nanti ada perubahan lah ya gitu. Tapi mungkin pabrikan juga ogah nih buat ngembangin ayam jago lagi atau bebek underbone ini, karena memang pasarnya sekarang udah nggak kayak dulu teman-teman. Sekarang pasarnya dikuasai banget didominasi banget sama ya Matic ya. Hampir semua pabrikan Matic ya yang laris daripada yang versi persnelingnya manual ataupun bebek otomatisnya itu. Nggak tahu juga kenapa, mungkin karena nyaman ya teman-teman ya. Di saat ini kan kendaraan makin banyak, jalan makin macet, jadi makin banyak orang yang berpikir, oh ngapain capek-capek ngopling, ngapain capek-capek ganti gigi, ya udah mending Matic itu. Apalagi development Maticnya Honda dan Yamaha luar biasa ya saat ini kan. NMAX dengan Maxi seriesnya, Aerox juga ada di Yamaha, ditambah lagi kemudian ada Honda PCX, ADV, bahkan yang baru-baru ini Vario 160. Untuk Vario 160 sayang banget nggak sempat datang ke launching yang di Balikpapan, padahal pengen juga coba jajal gitu kan, review dari dekat seperti apa Vario 160 itu. Tapi ya belum jodoh, belum kesampaian teman-teman. Nanti semoga ada unit Vario yang bisa direview ya, Vario 160 seperti itu ya. Jadi itu teman-teman untuk Satria F 150 dari 2004 sampai 2016 ya. Harapan buat Suzuki sih dibenahi lagi untuk Indonesia sepeda motornya, jangan sampai terlalu jomplang ya. Persaingan saat ini jomplang sekali, hanya Yamaha dan Honda saja yang bermain, baik itu di kelas sport kemudian kosmetik, itu udah hanya mereka berdua saja. Semoga Suzuki bisa makin berkembang ya. Dia desainnya GSX series ini dikasih facelift gitu, jangan begini-gini aja ya. Dari 2017 men, motor nggak ada yang berubah nih, hanya stripping aja yang berubah ya. Mungkin kalau sana saat ini udah tidak zamannya lagi untuk hanya mengandalkan performa mesin yang kenceng gitu ya, karena orang juga ngeliat look juga gitu teman-teman. Walaupun menurut saya juga nggak ada yang salah sih dengan Satria F injeksi GSX series, nggak ada yang salah, hanya Bandit saja sih menurut saya salah sih desainnya ya. Susah mencari sisi cantiknya GSX Bandit itu menurut saya, berbeda dengan kakak-kakaknya yang GSX-R dan GSX-S gitu. Oke teman-teman, demikian ya, semoga bermanfaat nih informasinya ya. Kalau misalnya teman-teman suka ya di like, kalau misalnya pengen di komen dikasih saran juga silakan di komen
saya insya Allah terbuka dengan masukan-masukan agar video-videonya nanti makin berkembang dan makin informatif, membantu teman-teman agar makin menambah wawasan seperti itu. Terus juga jangan lupa subscribe teman-teman ya, subscribe channel MH4 Bikers ya, channel sederhana yang coba mengulas tentang otomotif roda 2 dan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan mesin seperti itu. Oke, sudah mulai dekat dengan gerbang masuk Balikpapan ya teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih. Tetap safety riding, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Jangan lupa berdoa.